Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lan Kartika Chandra. Saya perwakilan dari kelompok 1 dalam mata kuliah Wawasan Umum dan Gagasan Informatika. Jadi, anggota kelompok terdiri dari saya sendiri yaitu Alan Kartika Chandra dan ada Bima Al-Yusufi Bima Rizky Utama, ada Delivio Fernanda, ada Indra Lukman Hakim, ada John Alex Saptiadi Girsang, dan Muhammad Rizky. Jadi outline untuk kelompok kami itu yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat adalah tren teknologi, yang kelima masalah implementasi, yang keenam analisa perkembangan, dan yang terakhir yaitu penutup. Berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Untuk Alex, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kami. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini ada gambar energi yang mana jika energi itu dipakai terus-menerus dia akan habis, apalagi untuk energi yang tak terbarukan. Next. Lalu ini ada contoh dari energi. Yang pertama ada energi tak terbarukan yang berada sebelah kiri yaitu batu bata. Lalu ada energi yang terbarukan di sebelah kanan berupa energi matahari atau energi surya. Next. Nah, jadi dari dua ilustrasi tadi kami menarik suatu latar belakang yaitu energi itu merupakan isu yang sangat sering diperbincangkan dan menjadi salah satu isu yang krusial bagi masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Hal itu disebabkan karena semakin hari ketersediaan energi dari sumber daya yang terbarukan itu semakin lama semakin berkurang, tetapi kebutuhan akan sumber dayanya itu semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi dengan cara mencari suatu sumber daya alternatif dari sumber daya yang terbarukan. Salah satu contohnya dengan memanfaatkan energi surya atau energi matahari. Karena yang matahari memiliki energi dengan jumlah yang besar dan juga energi itu tidak akan habis. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan matahari sebagai pengganti daripada energi tak terbarukan itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Alex. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke Delivio. Silakan Delivio untuk menjelaskan presentasinya. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Berikutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Bisa dilihat di sini ada 3 gambar. Kita dari paling kiri ke kanan. Yang pertama ialah gambar solar. Di sini menjelaskan apa sih yang membuat pembangkit listrik tenaga surya tersebut sangat unik perbedaannya. Di bagian tengah, apa yang menyebabkan menurunnya efisiensi dari panel surya. Dan terakhir di bagian paling kanan, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dari panel surya itu sendiri. Lanjut, moderator. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, kami juga memiliki 3 tujuan. Nah, yang pertama, memahami alasan dari pentingnya keberadaan pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, mengetahui penyebab menurunnya efisiensi dari panel surya. Dan yang terakhir, mengetahui cara meningkatkan efisiensi dari panel surya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Delivio. Kemudian kita lanjut. Berikutnya saudara Cunding dipersilakan, Indra Lukman Hakim. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Kemudian selanjutnya adalah tren teknologi pemanfaatan energi surya. Dapat dilihat bahwa tren yang terjadi pada saat ini adalah banyak industri besar atau perusahaan-perusahaan internasional yang telah beralih menggunakan pemanfaatan energi surya. Dapat dilihat dalam diagram, Indonesia sendiri itu masih memanfaatkan sebesar 10 megawatt capacity dari energi surya. Jika dibandingkan dengan perusahaan internasional lainnya seperti Target yang bahkan mencapai 200 megawatt per hour untuk kapasitas energi surya yang dimiliki. Next.
Oke, di sini dapat dilihat untuk trennya juga yang diagram yang berwarna orange itu menggambarkan bahwa price of solar panel per watt. Ini yang menggambarkan harga solar panel per wattnya. Dapat dilihat dari tahun ke tahun, harga solar panel per watt itu semakin rendah. Hal ini menyebabkan diagram yang warna biru, global solar panel instalasi, dengan menurunnya harga solar panel per watt, itu akan membuat eh, pemasangan atau instalasi solar panel di seluruh dunia itu meningkat secara drastis pula. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya tren teknologi pemanfaatan energi surya. Yang pertama, pengembangan PLTS telah memiliki basis kebijakan yang cukup baik, namun tidak sebanding dengan implementasi pemanfaatan potensi yang dimiliki. Yang kedua, potensi besar dapat dimanfaatkan dengan baik jika ada pemerintahan dan masyarakat bekerja sama dalamnya. Seperti contoh, pada masa kepemimpinan Obama, pemerintah Amerika Serikat membiayai perusahaan surya seperti First Solar yang kemudian proyeknya dibeli oleh Mid American Energy. Yang ketiga, kredit yang diberikan pada pemilik panel surya di rumahnya mendorong investasi dalam pemasangan panel surya. Perusahaan besar juga pun turut perlahan beralih menggunakan energi panel surya. Kemudian tren yang sedang terjadi adalah individu dan industri yang beralih menggunakan panel surya secara mandiri, namun terhalang dengan investasi awal yang sangat besar untuk instalasinya. Hal ini hanya dapat diselesaikan dengan perkembangan teknologi dan waktu. Next. Kemudian masalah pada implementasi ataupun alih teknologi. Yang pertama, masalah yang menghambat atau pemanfaatan teknologi surya antara lain adalah pertama, rendahnya peran pemerintah dan lembaga bisnis serta masyarakat dalam mendukung implementasi ataupun alih teknologi ke dalam panel surya ini. Yang kedua, rendahnya inovasi terhadap solar cell. Seperti yang kita tahu, solar cell ini efisiensinya sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, ini menyambung yang kedua, yaitu kurang maksimalnya efisiensi pada instalasi maupun panel surya itu sendiri. Next. Oke, untuk penyebab kurang maksimalnya efisiensi dari panel surya, yang pertama keterbatasan pada teknologi solar cell, yang kedua kurang maksimalnya penyerapan sinar matahari. Ini dapat disebabkan baik dari solar cell-nya sendiri ataupun instalasinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Indra Rukman Hakim. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kepada Rizky. Untuk Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Yang selanjutnya adalah motorized solar cell atau sel surya dengan mesin bermotor, yaitu sel surya yang dilengkapi dengan mesin penggerak dan juga sensor citra untuk agar dapat mengikuti pergerakan dari matahari menggunakan sensor citra yang telah dipasang untuk menangkap sinar matahari dan mengikuti arah pergerakannya seperti yang telah digambarkan di gambar pada gambar berikut. Next. Dan berikut adalah tabel pengujian panel surya dengan dan tanpa pelacak. Seperti yang dapat dilihat dengan diagram garis di bawah ini, yaitu dengan garis biru adalah panel surya dengan tanpa pelacak dan garis oranye dengan pelacak. Dapat dilihat yaitu dengan pelacak sinar matahari yang didapatkan lebih banyak pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dikarenakan dengan mesin penggerak yang telah dipasang dapat meningkatkan efektivitas dari sinar matahari yang didapatkan karena mengikuti dari pergerakan matahari. Next. Berikut juga dipaparkan hasil sebelumnya dalam bentuk diagram batang yang dapat dilihat juga pada energi yang dihasilkan, yaitu energi yang didapat dengan pelacak
dengan diagram batang berwarna oranye lebih banyak pada waktu-waktu tertentu seperti sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Rizky. Berikutnya saya akan mengambil ahlinya. Baik, analisa tentang perkembangan teknologi selanjutnya. Jadi pemanfaatan energi surya pada industri besar seperti pada di grafik yang ada sebelah kanan, Indonesia merupakan pemanfaatan energi surya yang terlalu kecil, yang sangat kecil dibanding dengan industri-industri yang lain. Yang pada pojok kanan bawah itu terdapat gambar pemanfaat panel surya yang ada pada Tesla. Kemudian, inovasi pada sistem solar panel. Jadi, solar roof merupakan salah satu inovasi pada sistem solar panel yang dimana atap dari sebuah rumah akan dipasangkan solar panel atau untuk menyerap energi matahari. Berikutnya saya serahkan kepada Saudara Bima, dipersilakan. Oke, makasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa tentang perkembangan teknologi selanjutnya. Pemanfaatan energi surya ini perlahan tumbuh ditandai dengan industri besar seperti Apple, Google, juga Amazon yang berinvestasi pada surya. Para ahli sepakat bahwa elektrifikasi dalam dekade ke depan akan beralih menggunakan energi terbarukan. Elektrifikasi berbasis energi terbarukan seperti surya pada industri, bangunan, dan juga transportasi ini akan meningkatkan permintaan pada panel surya sebagai pembangkit listrik. Sekarang ini, panel surya sudah banyak beredar di pasaran. Namun, panel surya ini yang beredar merupakan panel surya statis, yang dimana panel surya ini hanya dapat menyerap sinar matahari di tempat panel surya yang dipasang. Salah satu pengembangannya ini berpotensi besar pada panel surya, yaitu dengan membuat panel surya dengan memakai pelacak sinar matahari, yang dimana hal ini akan memaksimalkan penyerapan panel surya. Itulah salah satu inovasi dari penyelesaian permasalahan dari efisiensi panel surya dalam penyerapan cahaya matahari. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terdapat inovasi yang lebih besar dan canggih daripada sebelumnya. Oke, next. Oke, berikut adalah kesimpulan. Untuk analisis dari pengembangan energi surya ini terbilang sudah cukup maju. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya teknologi ini akan berkembang lebih jauh lagi. Seperti yang kami bahas, yaitu panel surya yang menggunakan pelacak matahari berbasis citra atau solar panel akan mengikuti kemana arah matahari akan memaksimalkan daya listrik yang diterima. Cara kerjanya dengan memakai mekanisme auto tracking, yang dimana nantinya kamera akan mengambil gambar dari matahari, lalu akan dikirimkan ke Arduino, lalu panel surya akan menyesuaikan pergerakannya. Untuk pergerakan sendiri dapat memakai motor DC. Karena kebutuhan akan sumber energi seperti energi surya terus meningkat sesuai kemajuan masyarakat, berbagai teknologi dan inovasi dengan pemanfaatan energi surya akan terus berkembang sehingga mudah dijangkau oleh khalayak luas. Maka akan terciptalah suatu industri besar yang akan menggunakan energi baru dan terbarukan. Sekian dari penjelasan, saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Al-Yusufi Bima. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan apa saja penjelasan dari efisiensi pemanfaatan energi surya dari kelompok kami. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.